Cracker dan cookies punya permukaan berlubang biar teksturnya pas setelah matang. Lubang kecil ini bikin uap air keluar dari adonan sehingga makanan tersebut nggak gampang remuk. Tanpa lubang kecil alias doker ini, uap air akan menumpuk di dalam cracker dan cookies, sehingga bentuknya akan jadi aneh meskipun rasanya tetap enak. Donat punya bentuk cincin juga karena alasan yang sama. Kalau tengahnya rapat, adonannya bisa-bisa masih mentah. Makanan ini sering banget dikait-kaitkan dengan polisi, karena pada tahun 1950-an, cuma segelintir toko yang masih buka sampai larut malam, dan salah satunya ya toko donat ini. Tempat ini sangat pas dijadikan sebagai tujuan para polisi untuk beli makanan saat mereka bertugas atau sedang shift malam. Beberapa jenis keju juga berlubang sih, tapi fungsinya beda lagi. Salah satunya keju Swiss yang dibuat dengan bantuan bakteri khusus penghasil karbon dioksida. Keju ini diproduksi pada suhu 21 derajat Celcius yang bisa menumbuhkan bakteri. Saat karbon dioksidanya terlepas, bakteri ini akan meletup seperti permen karet, membentuk lekukan kecil yang dinamakan sebagai mata keju. Kemudian, keju yang berlubang ini didinginkan sampai suhunya 4 derajat Celcius. Kebanyakan rasa makanan akan kurang enak saat dinikmati setelah gosok gigi karena pengaruh natrium lauryl sulfat alias SLS. Bahan berbusa ini terdapat pada pasta gigi dan mengubah indera pengecap kita dalam merasakan makanan selama beberapa saat. Karena itulah, reseptor kita menjadi lebih peka terhadap rasa pahit dan kita jadi kesulitan mengecap rasa manis. Lem PVA gak akan lengket di dalam wadah karena mengandung molekul panjang seperti polimer dan air. Begitu lemnya dipencet, air yang terperangkap akan menguap dan cuma menyisakan polimer lengket. Lem super juga nggak lengket di dalam wadahnya karena terbuat dari bahan kimia khusus yang mengeras saat terkena uap air. Jadi, lem ini tetap lengket bukan karena wadahnya tahan air. Oatmeal yang kita makan akan mengeras saat kering karena teksturnya agak menyerupai lem. Saat makanan ini dingin, polimernya saling berinteraksi, mengurangi kandungan airnya, kemudian saling menempel. Jadi, saat airnya menguap, oatmeal ini jadi lunak dan lebih lengket. Saus tomat seperti bolognese bisa menodai wadah plastik. Penyebabnya karena pigmen merah cerah pada tomat yang dikenal sebagai lycopene. Molekul pigmen ini nggak tahan air, sama seperti wadah plastik, sehingga saling menyatu untuk meminimalisir kontak air. Dengan begini, pigmen merahnya tetap nempel di kontainer. Cuci tangan dengan air panas dan air dingin sebetulnya sama saja. Kebanyakan kuman yang menempel akan ngacir saat kita gosok-gosok tangan dan membilas dengan air. Kalau airnya terlalu panas, lapisan pelindung kulit kita akan rusak, sehingga malah membentuk lingkungan yang pas bagi kuman jahat. Roti bisa membusuk cuma karena kurang lembab. Saat kamu nambahin air ke tepung, teksturnya akan berubah dan molekul tepung jadi sangat acak-acakan. Makanya, tekstur roti akan sangat lembut dan empuk saat baru keluar dari oven. Tapi makin dingin, kandungan airnya makin berkurang. Molekul zat tepung jadi mengkristal, dan proses ini bisa berlangsung jauh lebih cepat kalau kamu menaruhnya di dalam kulkas. Nggak seperti roti, cookies justru makin lama makin melempem. Makanan ini mengandung banyak gula, dan gula menghalangi proses kristalisasi dengan menyerap air dari atmosfer. Makin banyak air yang diserap, makin lembek juga cookiesnya. Pisang punya kulit tebal untuk menghalau serangga, tapi kulitnya ini akan tipis setelah buahnya matang. Pisang yang matang akan mendapat air dari kulitnya. Burung dan hewan lain pun jadi gampang mengoyak kulitnya. Wah, cerdas banget. Sol sepatu kets dan ban mobil ternyata cuma terdiri dari satu molekul besar. Saat karet divulkanisir, semua molekulnya saling terikat melewati belerang, sehingga membentuk satu molekul super jumbo. Kain lembab kelihatan lebih gelap, meski airnya sangat bening. Tapi sebetulnya nggak begitu. Lapisan air tipis telah membiaskan cahaya yang terpantul. Karena efek inilah, cahaya yang sampai ke mata kita lebih sedikit dan warna kain kelihatan lebih gelap. Meski mata kita melihat air berwarna bening, warna aslinya adalah kebiruan. Penyebabnya karena air menyerap gelombang cahaya kemerahan yang lebih panjang, sedangkan gelombang birunya dibiarin aja. Umumnya, bagian luar celana jeans berwarna biru dan dalamnya putih. Bener nggak? Cara tenun kain seperti ini memang super cerdas. Benang lungsin yang membujur mengikuti panjang kain diberi warna, sedangkan pakannya atau benang yang melintang mengikuti lebarnya cuma berwarna putih. Dengan begini, produsen bisa memangkas pemakaian pewarna di tiap pakaian.
Anjing yang suka muter-muter sebelum tidur sebetulnya mewarisi pola perilaku dari nenek moyangnya. Dulu nggak ada tempat tidur khusus buat anjing, jadi kebanyakan dari mereka harus merobohkan rumput tinggi untuk dijadikan sebagai alas tidur. Gerakan ini juga bisa mengintimidasi semua predator yang mengintai dari balik semak. Kebanyakan kucing sangat takut dengan air karena si nenek moyang, yaitu kucing liar Arab, nggak pernah punya akses ke aliran air dalam, dan mereka nggak bisa berenang. Bulu kucing yang basah juga sulit kering, jadi air makin mengintimidasi kan buat mereka. Tapi kalau anak bulmu suka bermain air, kemungkinan besar nenek moyangnya juga sering berenang, seperti kucing Van dari Turki Timur yang hidup di tepi Danau Van. Kebiasaan kucing yang suka menjulurkan lidah juga bisa dijelasin. Si Anabul mungkin sedang mengendus lingkungannya dan lidahnya sangat sensitif, karena kucing mengumpulkan feromon dengan mulut terbuka. Atau bisa juga, kebiasaan ini cuma diperlihatkan oleh kucing tertentu saja. Karena ada juga kucing yang kesulitan menggerakkan lidahnya karena celah di dalam mulutnya sempit. Sebagian pria punya rambut dan jenggot yang warnanya berlainan. Semua rambut di tubuh kita mendapat warnanya dari berbagai jenis melanin. Pheomelanin memberi pigmen merah dan kuning, sedangkan eumelanin yang jumlahnya paling banyak memberi warna coklat dan hitam pada rambut. Kedua jenis melanin ini saling bercampur, tapi perbandingannya bervariasi. Misalnya saja, alis yang cenderung lebih gelap dari rambut di kepala. Folikel alis menghasilkan lebih banyak eumelanin. Kita jarang banget ngelihat anak merpati berkeliaran di tempat terbuka, karena mereka berada di sarangnya dalam waktu yang cukup lama. Mereka baru terbang keluar sarang setelah 4-6 minggu, dan saat inilah penampilannya sudah mirip dengan merpati dewasa. Ternyata gitu ya. Kloset di toilet umum biasanya berbentuk U, sebagai upaya untuk menjaga kebersihan. Dengan begini, pemakainya nggak akan nyentuh keramik yang dipenuhi kuman. Dulu, manusia belum terbiasa mengonsumsi makanan pahit. Rasa pahit sering dikait-kaitkan dengan buah, beri, atau herba beracun, yang seringnya memang punya rasa pahit. Tapi begitu kopi dikonsumsi secara luas, kita mulai belajar mengasosiasikan rasa pahit kopi dengan pendongkrak energi. Jadi, salah satu alasan kita menyukai kopi bersumber dari asosiasi yang terbentuk di otak kita. Kita sering menguap saat melihat orang lain menguap. Wow. Sebagai bentuk empati. Nah, saat menguap ini kita juga nunjukin kalau kita punya perasaan yang sama. Entah itu bosan, lelah, atau cemas. Ilmuwan juga menemukan pola menguap yang sama pada hewan, misalnya simpanse, anjing, gajah, dan serigala. Para lulusan mulai memakai topi persegi pada abad ke-16. Gaya ini diperkenalkan karena banyak alasan, misalnya untuk menghemat kain dan untuk mempermudah proses pembuatannya. Orang-orang di masa itu sebetulnya pakai topi persegi dan topi bundar, yang bentuknya bundar dipakai oleh sarjana dan yang persegi oleh pasca sarjana. Manusia memang diciptakan agar bisa ngerasa jijik. Hal ini sangat diperlukan agar tubuh kita tetap dalam kondisi prima. Malahan tiap kali kita bilang, "Ih, jijik," tandanya sistem imun kita sedang bereaksi. Jadi, rasa jijik ini sebetulnya merupakan emosi yang baik karena bisa ngebantu menjauhkan kita dari kuman. Mata kita menangkap sinar matahari berwarna oranye kekuningan, tapi kok langit nggak kelihatan oranye ya? Sebetulnya sih, langit pernah berwarna cerah begitu 2,5 miliar tahun yang lalu. Saat itu, udara di atas bumi dipenuhi dengan metana, sehingga menghasilkan warna karat. Tapi berkat mikroba khusus yang terbentuk di lautan dan trik fotosintesisnya, atmosfer kita berubah warna menjadi seperti sekarang. Langit kita berwarna biru karena sinar yang dipancarkan matahari punya semua spektrum warna pelangi yang bergerak pada berbagai macam gelombang. Begitu cahaya mengenai molekul udara di atmosfer, semua warna ini terhambur ke segala arah. Dan karena panjang gelombang warna biru paling pendek, maka birulah warna yang paling sering kita lihat. Kucing lebih suka dielus kepala, dagu, dan pipinya karena di bagian tubuh ini terdapat kelenjar bau. Mengelusnya di situ juga bisa membaurkan bau, sehingga si pus bisa bertukar bau denganmu. Sesama kucing juga sering terlihat saling menggosokkan muka saat berpapasan. Dengan begini, mereka bisa mengendus bau koloni. Tapi perlu diingat juga kalau Anabul kurang suka dielus perutnya, karena di situ sangat sensitif. Udahlah, ngelusnya jangan di situ.
Kebanyakan kucing juga takut dengan timun karena pengaruh genetik. Nenek moyang mereka takut dengan ular. Dan karena sebagian timun kelihatan mirip ular hijau, kucing masa kini juga dengan sendirinya takut ular dan timun. Otak kita butuh oksigen agar tetap fit dan energik. Tapi saat hujan, di udara akan ada banyak uap air yang menurunkan tekanannya sekaligus kadar oksigen. Otak kita pun jadi lebih malas-malesan selama beberapa saat. Makanya saat hujan, kita jadi gampang ngantuk. Air kemasan memang punya tanggal kadaluarsa, tapi bukan karena airnya basi. Masalahnya ada pada botolnya. Lama-kelamaan, plastik ini akan melepas bahan kimianya, sehingga air di dalamnya juga ikut tercemar. Jangan diminum lagi ya. Air di dalam botol kaca memang bisa sangat awet, tapi beberapa kondisi seperti perubahan suhu ruangan juga bisa bikin bakteri semakin bertambah, hingga bikin kualitas airnya menurun. Makanan yang disajikan di pesawat jauh lebih asin dan lebih pedas. Maskapai harus memberi rasa yang lebih kuat di semua sajiannya karena pengaruh kondisi kabin. Udara kering dan perubahan tekanan juga bisa mengintervensi persepsi kita terhadap rasa. Dan itu nggak cuma dipengaruhi oleh indera pengecap, karena sekitar 80%-nya dipengaruhi oleh indera penciuman. Nah, karena reseptor bau nggak cukup berfungsi saat kita terpapar udara kering di dalam kabin, makanan yang bumbunya pelit-pelit akan terasa sangat hambar. Air mata punya rasa asin, begitupun dengan darah kita. Berkat garam khusus ini, air mata nggak merusak mata saat mengalir di permukaannya. Garam ini berperan penting dalam menjaga kesehatan sel mata. Air mata juga punya sedikit minyak untuk melumasi mata dan berbagai komponen lain. Dengan begini, mata kita nggak ditumbuhi bakteri. Fungsinya sebagai penyuplai oksigen menuju mata, karena zat ini bisa larut dalam air mata dan diserap oleh sel-selnya. Darah berwarna merah karena jutaan sel darah merah yang mengangkut oksigen di seluruh tubuh juga merah. Sel darah ini mengandung hemoglobin atau protein yang kaya akan zat besi. Peranannya sangat penting untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Dan saat bereaksi dengan oksigen, zat besi akan memantulkan cahaya merah. Mirip-mirip seperti karat yang bercorak kemerahan dan dihasilkan dari proses oksidasi besi. Pembuluh darah vena kelihatan biru karena letaknya ada di bawah kulit. Dan kulit menyebarkan lebih banyak cahaya biru daripada merah. Kulit di sekitar vena juga tampak lebih merah dari venanya, sehingga menambah kontras dan bikin warnanya kelihatan lebih biru. Tapi sebetulnya itu cuma ilusi. Semua darah kita berwarna merah. Kebanyakan celana jeans berwarna biru karena dulu celana ini diberi pewarna indigo yang banyak mengandung warna biru. Interaksi warna ini dengan bahan katun juga sangat baik. Saat katun dipanaskan, kebanyakan pewarna akan menembusnya. Tapi pewarna indigo tetap menempel di permukaan. Sehingga tiap kali celana jeans dicuci, molekul pewarnanya terlepas dari kain, meninggalkan pola unik di pakaian. Tapi di zaman now, para produsen celana jeans memakai pewarna indigo sintetis. Tomat di supermarket kelihatan menggiurkan, tapi rasanya sangat hambar. Selama 70 tahun terakhir ini, para petani lebih memilih buah dan sayur yang matangnya lebih merata dan penampilannya lebih menawan. Tomat liar berwarna hijau tua dan matangnya nggak merata. Tapi tomat petani mengalami mutasi gen. Karena itulah warnanya jadi lebih rata, tapi kloroplas kurang terbentuk. Mutasi ini mengubah seluruh proses fotosintesis, sehingga jaringan tomat yang warnanya rata cuma punya sedikit gula. Oh, pantesan, rasanya cuma samar-samar manis. Tubuhmu bisa tersentak sebelum tidur karena ototnya rileks dan otakmu masih sedikit nge-lag. Selama beberapa detik, otak akan menyangka kalau kamu mau jatuh, kemudian mengirimkan sinyal agar otot berkontraksi. Dengan mekanisme ini, otakmu berupaya untuk menangkapmu agar kamu nggak terjatuh dari tempat tidur. Celah di bawah cup mie berfungsi untuk melindungi mie saat sedang diangkut. Teknik ini dinamakan suspensi tengah, yang bikin mie tetap berada di posisinya di dalam cup styrofoam. Selain itu, mie akan matang merata saat dimasak. Angka 99% yang tertera di progress bar nggak nunjukin kalau setengah filenya sudah terdownload. Tapi hampir semua filenya bisa didownload atau malah belum ada yang didownload sama sekali. Angka itu ada cuma untuk nenangin kamu aja kok. Permen karet awalnya nggak dibikin untuk menyegarkan nafas, tapi sebagai pengganti karet. Karena eksperimennya gagal, muncullah permen karet versi modern.
Beberapa abad yang lalu, orang nggak terlalu suka minum dengan sedotan karena sedotannya cuma berupa pipa panjang dari batang re. Sedotan seperti ini menghasilkan cita rasa rumput pada minuman yang mereka sedot. Tapi kemudian sedotan yang lebih modern muncul pada abad ke-19 karena ada seorang pria udah nggak tahan pakai sedotan re ini. Nah, dari sini juga idiom bahasa Inggris the last straw atau udah cukup muncul. Dia kemudian memilin kertas hingga membentuk sedotan, lalu merekatkannya dengan lilin parafin. Isian sandwich tertata rapi di antara dua iris roti agar tangan kita tetap bersih saat memakannya. Kira-kira begitu asal-muasalnya. Beberapa abad yang lalu, Earl of Sandwich keempat minta dimasakin makanan enak yang bisa dia makan tanpa perlu kewalahan saat ia sedang pesta. Seorang koki kemudian membungkus daging dan bahan lainnya dengan roti agar hidangan itu nggak berlemak. Sensasi gatal yang kamu rasakan tiap kali makan nanas disebabkan oleh nanas yang juga memakanmu. Buah ini mengandung banyak bromelain, yaitu enzim kuat yang bisa memecah sel protein. Dari sinilah sensasi gatal itu berasal. Tapi tenang, setelah kamu menelan buahnya, asam lambungmu akan langsung memecah bromelain. Semua bahan yang dipakai pada pizza margherita merepresentasikan warna bendera Italia. Daun basil untuk merepresentasikan warna hijau, mozzarellanya warna putih, dan tomatnya warna merah. Pinggiran bergerigi pada biskuit Ritz bisa kamu manfaatkan untuk memutar biskuit di atas keju, sehingga potongan di atasnya pas. Tapi cara ini cuma bisa kamu pakai pada keju lembut. Jadi jangan coba-coba pakai keju parmesan, oke? Celah bergerigi di tengah gagang dan bilah gunting dapur ternyata punya fungsi praktis. Celah ini bisa kamu pakai untuk memotong thyme dan rosemary dengan mudah. Nggak perlu lagi kan repot-repot motongin satu persatu, atau bisa juga kamu pakai sebagai pembuka tutup botol. Kamu terbiasa marut keju pakai telenan dan piring ya? Coba deh pakai cara yang lebih mantul. Putar pemarutnya lalu rebahkan. Dengan begini, hasil parutan kejumu akan sangat halus. Aroma teh Earl Grey agak mirip dengan lemon, karena teh jenis ini mengandung jeruk bergamot yang mirip dengan jeruk purut. Menurut sejumlah penelitian, suhu ruangan akan segera turun kalau kamu menghadapkan kipas anginmu ke jendela. Cara ini bisa membuang udara hangat dari dalam ruangan dan menarik udara dingin menuju ruangan. Plusnya lagi, kamu bisa menciptakan ventilasi silang dengan cara ini meski anginnya nggak sedang berhembus. Sebagian coklat bisa langsung meleleh di mulut, tapi sebagian lainnya nggak meleleh, tergantung bahannya. Lemak kakao memang akan tetap padat pada suhu ruangan, tapi akan meleleh pada suhu 34–38 derajat Celcius, setara dengan suhu tubuh kita. Kalau bahannya terbuat dari minyak kelapa, kondisinya akan tetap padat di dalam mulut. Minyak ini juga sangat bagus untuk mencegah coklat meleleh di hari yang panas. Kandungan lemak kakao pada coklat masak biasanya lebih sedikit dari coklat biasa, makanya lebih sulit meleleh. Tapi coklat masak juga meleleh di dalam oven. Choco chips bisa padat di dalam cookies karena dilapisi oleh adonan. Setelah cookiesnya dingin, choco chipsnya jadi padat lagi. Scanner barcode nggak memindai garis hitamnya, tapi area putihnya. Dan alat ini cuma bisa mendeteksi garis putih di antara garis hitam, karena area hitam bisa menyerap cahaya, sedangkan garis putihnya memantulkan cahaya. Terbentuklah gelombang yang kemudian diidentifikasi seperti kode Morse. Pasta gigi mengandung pemanis untuk menyamarkan rasa sabun dari SLS. Tapi produsen juga menambahkan pemanis khusus seperti xilitol karena bakteri perlu gula asli untuk bertahan hidup, sehingga nggak tertarik dengan bahan begitu. Gelembung sabun yang berbentuk bulat bisa dijelasin dengan ilmu fisika. Semua molekul di lapisan itu saling tarik-menarik hingga lapisannya mengecil dan membentuk bola. Tapi karena ada udara yang terjebak di dalamnya, lapisan itu nggak bisa mengecil lagi dan akhirnya membentuk gelembung bulat. Sup dan makanan lain bisa meledak saat dimasak dengan microwave. Alat ini menghasilkan petak berintensitas tinggi dan rendah, jadi panasnya nggak merata. Saat panasnya berdifusi, makanan menjadi kental dan uap panas meledak melewati permukaannya. Tapi kalau kamu mengaduknya, panas yang dihasilkan akan merata dan dapurmu masih tetap bersih. Pisang mengandung kalium yang merupakan bahan radioaktif. Tapi santuy, makan pisang nggak akan bikin kamu jadi radioaktif kok. Nah, kita memang menyerap radiasi melalui udara, air, dan makanan.
Untuk membuat benar-benar radioaktif, minimal kamu perlu makan sesisir pisang sekaligus. Makanan hangat cenderung lebih mengenyangkan daripada yang dingin karena bisa mengulur rasa lapar. Selain itu, makanan hangat biasanya lebih enak karena rasanya lebih nendang. Makanan seperti ini juga lebih lama habis dan otakmu mengiranya kamu lagi menikmati makanan penting. Dengan begini, nafsu makanmu bisa ditekan lebih lama. Saat masih mentah, semua jeruk berwarna hijau, tapi lemon akan berubah kuning saat buahnya matang karena pigmen klorofil hijau di dalamnya digantikan oleh antosianin. Bahan ini juga memberi warna merah, ungu, dan biru pada buah dan beri. Jeruk nipis juga bisa menguning, dan jeruk nipis hijau sebenarnya masih kurang masak, tapi nggak cukup waktu untuk sampai menguning. Jeruk nipis yang begini akan terlalu lembek saat didistribusikan. Kalau kantongnya dipencet, teh celup akan lebih cepat terseduh. Tanin di dalamnya akan mudah terlepas sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Minuman soda dalam kemasan botol kaca terasa lebih enak, bener kan? Nah, sebenarnya botol plastik bisa menurunkan rasa karena polimernya, dan wadah kaleng bisa melepas bahan kimia ke dalam minuman, tapi konsentrasinya sangat kecil. Soda dan botol kaca lebih terkait soal efek psikologis sih, karena awalnya minuman ini dikemas dalam botol kaca. Hal yang sama terjadi saat kita beli minuman teh dari cup plastik mesin otomatis. Tanpa sadar, kita akan langsung membayangkan kalau kualitasnya nggak begitu wah. Bau nggak akan benar-benar hilang karena molekul penyusunnya bisa menyebar. Dengan begini, baunya akan nggak bisa kita deteksi. Wah, ada untungnya juga sih. Bau pakaian lebih segar kalau dikeringkan di luar ruangan. Kalau suhunya nggak cukup tinggi saat kamu nyuci baju, bakteri yang menempel justru akan tetap tertinggal dan lingkungan basah akan mempercepat proses perkembangbiakannya. Tapi, kalau kamu menjemurnya di luar rumah, sinar ultraviolet akan mengusir bakteri tadi secara efektif tanpa meninggalkan bau tak sedap. Nyelupin sendok logam ke teh hangat bisa membuatnya cepat dingin karena sendok berfungsi sebagai radiator darurat yang menghalau panas. Kalau tehnya diaduk, panas yang terkumpul di bagian tengah akan bergerak ke pinggir cangkir, dan tehnya bisa dingin seketika. Tapi cara tercepatnya tentu saja dengan nambahin air dingin. Penelitian membuktikan, adukan selama 10 menit cuma bisa menurunkan suhunya sekitar 2 derajat Celcius. Neanderthal juga ngerasain sulitnya motong kuku kaki loh, tapi nggak ada satupun info yang membuktikan kalau mereka suka pedicure sih. Sejauh ini, belum ada temuan batu unik yang kemungkinan dipakai Neanderthal buat ngikir kuku. Jadi, kemungkinan mereka nggak pernah memotongnya. Mungkin kukunya memang aus dengan sendirinya. Komputer nggak bisa menyelesaikan CAPTCHA. Karakter di dalamnya sering terdistorsi. Sebagian angka dan hurufnya juga saling berdempetan. Apalagi bentuk dan ukurannya bervariasi. Jadi, software pengenalnya nggak bisa menentukan masing-masing bentuknya. Saat Marmite diaduk, warnanya akan memutih karena di dalamnya akan terbentuk rongga udara. Bahkan Marmite kocok bisa menghasilkan banyak gelembung keputih-putihan. Kebanyakan lilin akan membentuk lingkaran malam saat meleleh. Hal ini disebabkan oleh suhu yang tersebar kurang merata. Pengen tahu cara mengatasinya? Taruh tutup aluminium foil di atas toples selama beberapa saat. Nanti residu lilin ini juga akan meleleh kok. Pastikan tutupnya cukup besar ya. Kamu bisa bikin kopi biasa tanpa kafein dengan 2 cara ini. Pertama, saring kopinya biar sebagian besar molekul rasa kopinya masih ada di minumanmu. Yang kedua, menggunakan cara kimia. Para ilmuwan telah meneliti karbon dioksida sebagai pengencer yang bisa melarutkan molekul kafein. Tapi, kopi decaf pun masih mengandung kafein sekitar 2 mg per cangkir. Jauh lebih rendah dari kopi biasa yang kafeinnya 95 mg. Blue tack bisa membentuk ikatan kuat dan melekat di berbagai benda, tapi anehnya teksturnya nggak lengket sama sekali saat disentuh. Jelaslah karena blue tack memang bukan lem. Bahan ini terbuat dari banyak molekul super kecil yang bisa meresap ke dalam lubang dan lekukan kecil. Permen karet juga mirip dengan blue tack. Bahan ini nggak lentur dan bisa masuk ke dalam lekukan kecil. Permen karet basah nggak terasa lengket saat kita pegang, karena lapisan air di atasnya menghambat molekul lengketnya. Kamu pernah bersin-bersin di dekat anjing atau kucing kan? Anabulmu juga bisa alergi sama kamu loh. Meskipun jarang terjadi, sel yang luruh dari kulit dan rambutmu bisa bikin mereka alergi.
Atau bisa juga disebabkan oleh bau-bauan yang kita pakai setiap hari, misalnya deodoran dan parfum. Selain manusia, tupai juga suka makanan pedas, terutama yang berbahan cabai. Bumbu ini dipenuhi dengan antioksidan dan vitamin C. Tapi kita juga bisa mendapatkan zat ini dari sayuran lain. Jadi nggak perlu maksain diri kalau memang nggak suka pedas. Kalau kamu makan banyak wortel, kulitmu bisa berubah jadi oranye loh. Wortel mengandung banyak beta-karoten alias pigmen oranye alami. Kalau tubuhmu kebanyakan pigmen ini, tampilanmu akan sedikit berubah, terutama di area-area yang berkulit tebal seperti telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan siku.